Ada nggak nyatet tadi? Mandiri, praktikum mandiri, ujian praktikum solo ibadah sore hari. Mari kita membaca doa belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Lama harusnya udah di atas, coba kamu lihat di media. Oke, aku di sini aja ya. Ini tadi kelihatan kan ya semuanya? Oke, jadi kita bakal aku di sini aja deh. Sudah. Oke. Iya ya. Enggak tetap boleh. Jadi kita mulai dari ya ini materinya ya, dari ginjal dulu. Oke, ginjal ada dua, letaknya di retro. Oke, ginjal kalau di histologi itu seperti ini. Lanjut, kalau misalnya aku tunjuk merah ini, satu merah ini namanya apa? Glomerulus. Oke, kalau yang ini apa? Kapsula Bowman. Terus kalau yang biru ini apa? Kayak yang diikat ini. Vasculatur. Dia letaknya arterial, aferen dan efferent. Oke. Oke. Ini gambaran yang lebih enak. Jadi di sini dia ada makula densa. Oke. Jadi makula densa itu dia berada di tubulus distal atau maksimal? Distal. Kemudian yang di sebelahnya makula densa atau di atasnya makula densa ini adalah juxtaglomerular cell atau JG cell. Kemudian makula densa ini tujuannya fungsinya apa? Mengatur osmolaritas. Oke. Mengatur osmolaritas urin bisa, mengatur osmolaritas pada cairan tubulus distalnya bisa. Kemudian dia adalah alarm juga bagi si JG cell buat JG cellnya menyekresikan renin. Lanjut. Oke, ini ya gambarannya. Jadi di sini ini adalah tubulus distal. Jadi dia yang nempel sama arterial afferent dia adalah makula densa. Nah, yang arterial afferent dia yang nempel makula densa adalah JG cell. Nah, dia JG cell ini intinya dia adalah diferensiasi atau perubahannya itu dari arterial afferent yang dia berubah ketika dia nyentuh di makula densa. Intinya itu. Oke, lagi ya. Nah, ini kira-kira TCD sama TCP yang mana? Yang kuning apa? Kalau yang biru? Oke. Cirinya bisa dibaca sendiri. Ini udah pasti keluar di ujian. Hafalin ya. Yang penting kalian tahu TCP itu dia, kalau aku TCP itu dia lebih apa namanya? Sorry. Nggak bisa. Oke, yang intinya dikit ini apa? Intinya itu ya, yang penting hafalin itu aja. Kalian nyebutkan cirinya itu juga nggak masalah. Kemudian kalau misalnya kalian nyebutkan cirinya ini juga nggak masalah. Yang penting hafalin aja. Oke, kemudian kita ke VU. Oke, ini epitelnya apa kira-kira? Transisional. Yang ditunjuk ini kira-kira apa? Sel vayu boleh, hidrogen kecil juga boleh. Oke, ini VU. Apa aku cari yang di sini aja? Oh iya, kalau dia
merenggang itu dia berapa lapisan? 2 sampai 3 lapis. Merenggang atau Sama harusnya. ekstensi atau distensi? Iya nih, aku lagi. Tapi merenggang itu distensi. Yang Ekstensi. ini kemarin nggak ada. Aku lupa. Ada. Distensi ya, insya Allah distensi. Right. Oh, ekstensi. Kalau misalnya dia mengkerut adalah kontraksi, relaksasi. Ya, sorry. Oh, sama yang. Lanjut ya. Jadi tak perjelas lagi. Kalau misalnya dia relaksasi dia 6 sampai 8. Kalau dia distensi dia 2 sampai 3 lapisan. Oke, ini adalah ureter sama bedanya dia bentuknya adalah lumen. Sudah, lanjut ke Felix. Ini tubulus seminiferus. Izin lanjutin ya. Jadi genitalia maskulina. Nanti tolong sambil ingetin dikit-dikit ya, karena tadi juga kena farmako jadi agak hilang. Jadi ini organ apa? Kalau ditanyain organ berarti jawabannya kalau jawaban sama kalau B campur. pertanyaannya itu yang kuning ini berarti keren banget. Menyimpulkan makasih. Oke, kita lanjut. Jadi kalau di tubulus seminiferus sebelum kita masuk, di sini ada yang di luar. Yang kuning ini kira-kira apa? Lady. Pembuluh darah. Lady Arteri atau pembuluh darah ya. Kenapa kok bisa di pembuluh darah? bulat di luar. Ya, pokoknya di dalamnya karena ada eritrosit atau itu bentuknya lumen. Kalau misal dia yang di luar apa berarti? Lady. Sel yang kalau dia lady bentuknya itu nggak lumen, di dalamnya nggak ada eritrosit. Jadi biasanya itu bentuknya inti sel yang nggak ada lumennya. Paham ya? Lanjut. Nah, aku lupa. Satunya spermatogenesis itu apa? Apa? Oh, genesis. Aku lupa. Pokoknya. Jadi nanti yang difokuskan itu biasanya yang keluar tuh cuma spermatogenesisnya. Aku lupa, aku pernah jelasin kalau nggak salah Apa? prosesnya spermatid ke spermatozoa. Itu aku pernah jelasin. Spermiogenesis. Iya kan Nah, fokusnya kita ke spermatogenesisnya ya. Jadi yang pertama itu dari spermato. Spermatositogenesis itu jadi Ciri-cirinya berarti dia spermatosit. ada di letaknya. Dekat Yang jauh dari lumen atau yang dekat lumen? Jauh. Oke, jadi biasanya tuh dia nempel dari dinding tubulus seminiferusnya. Nah, sebelum kita ke mendekati lumen, di situ juga ada sel yang juga ada di daerah situ. Itu namanya sel apa? Sertoli. Sertoli. Oke, sel sertoli fungsinya Nutrisi. buat Nutrisi. spesifiknya buat siapa? Spermatogonia. Iya, yang Jadi dari situ benar. spermatosit. Jadi sel sertoli ini ya dia tuh ngasih nutrisi yang ada di sekitarnya. Jadi kalau nggak spermatogonium ya cuma spermatosit, tapi nggak sampai di spermatidnya. Jadi habis di spermatogonium berarti jadi spermatosit. Spermatosit dibagi jadi dua, ada primer sekunder. Tapi kalian semua perlu tahu bagian yang primernya aja. Habis primer jadi spermatid. Apa bedanya spermatid sama spermatosit kalau dilihat? Spermatid sudah gepeng. Ya, selain ekornya dilihat dari intinya bentuknya gimana? Gepeng. Gepeng. Secara posisi juga dia semakin ke arah lumen. Oke. Kalau semisal dia udah di dalam lumen jadi Spermatozoa. oke, lanjut ya. Nah ini, semisal aku tunjuk yang ungu ini apa? Spermatogonium. Masa? Spermatogonium. Ya, oke. Kalau yang di ini Spermatoli. gimana cara bedainnya? Lebih gelap spermatogonium. Semuanya bulat ya, cuma sitoplasmanya lebih jelas biasanya. Tahu kan, masih ingat sitoplasma kan? Ya. Nah, jadi sitoplasmanya itu masih jelas dan nukleusnya itu cenderung lebih kecil di sini. Kalau spermatogonium, sitoplasmanya itu nyaris nggak kelihatan atau benar-benar tipis dan nukleusnya itu besar banget. Semakin ke sini, nukleusnya juga semakin nggak jelas.
tapi bentuknya masih bundar ya. Kalau misal sertoli itu biasanya bentuknya nggak jelas. Kan kayak ini bentuknya Enggak sih. ya nggak bundar sih, ya pokoknya itu. Nah, semakin kesini jadi Yang apa ini namanya yang tadi? depan kakaknya. Spermatosit. Terus Iya. kalau misal aku nunjuk di sini ini jadi oke. Paham ya? Nah ini ya, bentuknya cenderung nggak bulat sempurna, atau Iya, biasanya maksud. bahkan lonjong. Kalian ada filenya kan? Ada. Bisa zoom sendiri-sendiri ya. Ini bentuknya tuh cenderung ya bulat tapi lonjong ya. Kalau ini apa tadi berarti? Kalau ini? Oke. Udah ya, buat testis kayaknya itu aja. Sekarang kita lanjut ke ductus testis. Aku ulangi lagi, ductus testis itu sebenarnya kan ada beberapa rangkaian, cuman kita fokusnya ketiganya aja. Dan itu aku minta kalian perhatiannya sama, aku ulangi lagi dari bentuk lumennya, dari ketebalan lumennya, ya. Pokoknya ketebalan lapisannya, nggak harus lumennya ya. Ketebalan lapisan, entah itu di bagian mukosnya dan bagian muskularisnya. Coba kita sebelum Tanyain masuk, Gita dong, bisa nggak? kita recall dulu yang ductus efferentes ini yang Ditutupan kakaknya. mukosnya tebel nggak? Enggak. Muskularisnya tebel nggak? Enggak. Bentuk lumennya rapi nggak? Namanya apa? Tapi dianya nggak bisa nyari. Ya, star shape lumen. Kalau epididymis, dia mukosnya tebel nggak? Ya. Muskularisnya? Oke, bentuk lumennya? Coba. Bulat, rapi ya. Apa? Oh, oke. Ya, bulat. Kalau pas difference, itu yang tebel muskularisnya. Mukosanya? Tipis. Tapi Ditidurin di aja. mukosanya ada lipatan mukosa. Oke. Oh iya, kelupaan di epididymis itu ada apa? Stereoseria. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya. Nggak Ini bisa, buat harus gue dipegangin aja. terus. Jadi dari tubulus seminiferus ke rete testis, nanti lewat ductus efferentes buat ke epididymis, terus dikeluarin lagi lewat vas deferens. Makanya di vas deferens kan siap persiapan buat keluar ya. Makanya lapisan muskularisnya itu yang paling besar. Oke. Ductus efferentes. Nah ini ya, nama lumennya apa tadi? Lumen. Kalau ditanya epitelnya, apa epitelnya? Oke, kolumnar simplex dengan cilia. Tapnya yang digeser. Gampang ya. Di sini paling jelas dari mukosanya cuma tipis. Di sini juga ada yang bentuknya kayak lembah, ada yang bukit. Jadi bentuknya itu ya menonjol-nonjol. Nah ini ya, ini star shape lumennya kelihatan banget. Bentuknya gini, cilianya emang kelihatan tipis. Oke, lanjut ke epididymis. Ini epitelnya apa? Pseudo stratified columnar dengan cilia. Oke, di sini ada sel apa yang nggak ada di ductus lain? Sel bedanya fagositosis sperma yang cacat. Oke, sebenarnya aku jujur itu ya, buat ngeidentifikasinya itu agak sulit. Cuman setahu aku dulu pas aku diajarin, itu kalian cari aja inti sel yang dia itu enggak berdekatan dengan basal selnya. Kalau dari literatur sih bilangnya inti sel yang ada di bawahnya stereocilia. Cuman di sini kan stereocilia banyak banget. Jadi hampir di sini kan di bawahnya stereocilia kalau misalnya logikanya kayak gitu. Cuman aku dulu sempat diajarin kalau yang prinsipal sel itu kalian cari aja sel inti sel yang di atasnya basal sel. Ini kan basal sel ya. Ini basal sel. Jadi kalian cari dia tuh inti selnya ada di yang dia tuh melayang sendiri kayak ini contohnya. Itu ya. Jadi itu principal cell. Terus tadi ada stereocilianya di sini juga kelihatan. Ya, itu ya intinya. Di sini mukosnya tebal, lapis muskularisnya juga tipis. Nah ini sel basal ya. Jadi dia yang mendekati dindingnya. Paham buat epididymis? Oke, kita lanjut ke vas deferens. Nah ini ya, ini yang tebal lapisan muskularis. Muskularis ada lapisan apa ini berarti? Muskularis apa sama muskularis apa? Ya, itu ya. Jadi sama kurang lebih kayak ada di lumen-lumennya ada di usus. Nah ini ya, kalau misalnya ditanyain ini berarti apa? Ya, lipatan mukosa. Kalau ditanyain epitelnya apa? Ciliata, oke. Gampang ya?
Udah sih, kayaknya ini aja. Ini tadi udah jelas di bagian lipatan mukosanya. Terus ini ya, coba ingat-ingat lagi pas kita pernah di IT dulu. Kalau misalnya yang kayak gini tuh berarti masuk aris apa ini? Berarti yang ini sama ini? Oke, pintar. Dan yang ini ya, jadi kalian buat catatan sendiri gimana enak ngapalinnya. Tapi bisa dilihat kata kuncinya itu ada di bentuk lumennya, ketebalan lapisannya, entah itu lapisan mukosa atau lapisan usuaris. Terus bisa dilihat juga dari struktur khusus masing-masing dari ductus ini. Kalau yang paling banyak struktur khususnya itu punyanya epididymis. Fungsinya epididymis apa sih emang? Ya, pemanasan sperma. Oke. Udah sih, gampang ya? Oke, sekarang bisa kita ganti. Oke, lanjut ya. Vesicula seminalis. Oke, jadi vesicula seminalis di sini epitelnya apa kira-kira? Oke. Kemudian kemarin pada bingung tanya anastomosis. Jadi anastomosis itu dia adalah, ini kan bentuknya kayak labirin. Ya, bentuknya kayak labirin, nanti ada satu atau beberapa bagian yang dia tuh tumpuk-tumpuk kayak gini. Ini deh, ini nih. Nih. Nah, ini adalah anastomosis dari vesicula seminalis. Oke. Udah sih, ini aja vesicula seminalis. Nah, ini. Kelihatan ya epitelnya? Betul, pseudosimplified. Oke, lanjut ke prostat. Jadi di prostat ini ada bagian yang paling mencolok. Ini apa? Corpora amylacea. Oke, jadi corpora amylacea itu isinya adalah protein. Oke, protein, mineral dan kawan-kawan yang sudah mengendap. Bedanya sama ini apa? Kalau misalnya compression, dia kemarin kayaknya aku salah ini ya. Kalau nggak salah, compression itu dia yang masih cair ternyata. Dia yang masih cair sebelum membentuk ke corpora amylacea. Isinya apa? Sama. Cuman dia bentuknya lebih cair dan dia mengisi di alveolus kelenjar. Kenapa disebut alveolus kelenjar? Karena bentuknya dia mirip alveolus. Oke, ini ya corpora amylacea. Lanjut ke penis. Jadi di penis ini vaskularisasinya yang paling atas ini dia adalah arteri dorsalis penis. Nah, kalau yang di tengah ini korpus apa? Kalau yang di tengah korpus cavernosum dia adalah profunda penis. Nah, oke, kita bahas vaskularisasinya dulu ya. Jadi dari arteri dorsalis penis ke arteri profunda penis. Nanti dia akan bercabang menjadi arteri helisin. Jadi di sini nggak kelihatan ya. Jadi arteri helisin itu mungkin lebih pastinya lebih kecil dari ini dan dia adalah intinya dia adalah pintu masuk sebelum menuju ke sinus venosus. Sinus venosus itu mana sih Kak? Ini loh. Semua ini adalah sinus venosus atau ruang-ruang yang mengisi di korpus cavernosum. Lanjut ke korpus spongiosum. Oh ya, yang ini apa? Tunika apa ini? Oke, sip. Jelas ya? Oke, ini adalah arteri profunda penis. Oke, langsung kita ke uretranya. Penis di korpus spongiosum. Oke, di sini ada apa? Ini muara dari kelenjar litre. Namanya adalah lacuna morgagni. Paham nggak? Ini loh. Ini kelenjar apa namanya? Litre. Kemudian ini kan ini kan kalau misalnya potongan longitudinal ya. Transversal ini. Transversal. Kalau ini adalah potongan longitudinal. Nah, ini adalah muara dari kelenjar litre. Kelenjarnya mana? Ini loh. Kalau di device-nya masing-masing mungkin kelihatan ya.
Jadi namanya adalah lakukan berbagi. Oke. Oh ya, tujuannya kelenjar liter itu buat apa? Oke. Belum masih? Koletra. Dia termasuk serius apa mukus? Karena terang ya. Kalau serius berarti gelap, kalau mukus berarti terang. Oke, ini apa ini? Kelenjar? Oke, jangan ini ya, jangan terkecoh ya. Ini tuh lumennya. Ini tuh lumen. Kalau yang biasanya yang kelenjar itu kelenjar kan intinya dia kan mukus ya. Kelenjar mukus nanti dia biasanya warnanya putih. Oke, sudah. Dari aku lanjut ke genitalia femina. Lanjut ya ke genitalia feminina. Kalian udah capek? Aku yang capek. Oke. Gimana nih? Oke. Ovarium ya. Sebenarnya kan udah jelas nggak yang mandiri pertama? Jelas. Oke, karena di praktikum kalian mostly udah bisa ya. Ini kayak yang aku bahas di mandiri pertama. Kalau ini itu bentukan preparat dari ovarium. Kalau misalnya kalian lihat pakai perbesaran lemah, nanti yang kalian identifikasi dari ovarium ini itu yang bulat-bulatnya. Apa itu disebut? Folikel. Oke, pertama folikel itu ada berapa dulu? Ada 4. Apa aja? Itu dihafalin ya. Jadi dari termentah sampai ke matang, yang paling mentah itu ada folikel primordial. Ini catat dulu, nanti kalian lihat gambarnya, aku jelasin di slide selanjutnya. Yang pertama ada folikel primordial. Terus nanti dia akan berkembang, di sini nggak kelihatan. Jadi folikel primer. Folikel primer itu ada 2, ada yang unilaminar atau 1 lapis, ada yang multilaminar 2 lapis. Terus habis itu berkembang lagi, dia nanti semakin matang jadi folikel sekunder. Nanti ada khasnya di folikel sekunder yang harus kalian hafal. Aku yakin kalian udah hafal harusnya. Terus lebih matang lagi di folikel degrad atau folikel matur. Oke, ini ovarium perbesaran 40. Ada yang ingat ini kan kalian gampang ya identifikasinya. Apa ini? Folikel? Oke, folikel degrad. Kalau ini gampang identifikasi, kenapa? Kalau di folikel degrad, karena dia itu paling matang, ada satu struktur khas yang dia itu penyatuan oosit ke dinding selnya. Namanya? Cumulus alveolus. Oke. Sedangkan kalau ini kira-kira folikel apa? Oke, kenapa folikel degrad? Padahal tadi kan aku bilang kalau di folikel degrad itu ada struktur khasnya kan, si cumulus alveolus. Kenapa kok ini tuh kosongan aja? Oke, benar, karena di sini dia itu tetap folikel degrad, tapi dia potongan tanpa oosit. Ini oositnya. Nah, terus kalau aku tunjuk nih, yang dalam, yang random. Oke, sip. Oke, kalau misalnya aku suruh sebutin nih ciri folikel degrad, 2 deh, apa aja? Pertama cumulus alveolus, kedua ada antrumnya nggak? Ada. Oke, terus habis itu posisi oositnya dia di mana? Menempel. Oke. Nah ini di sini ada folikel primordial. Jadi folikel primordial itu kalian lihat bundar aja tanpa ada embel-embel apapun. Jadi dia kosongan gitu aja. Terus kalau di folikel primordial karena dia yang paling mentah, kira-kira lapisannya ini apa? Epitel ya. Lapis tipis. Karena dia yang paling tipis ya. Nah dari proses pematangannya itu nanti dia akan semakin tebal. Makanya di epitelnya pun dia nambah. Kalau yang merah ini dia kan folikel primer. Itu. Nah, kalau yang ini dia multilaminar karena walaupun kelihatannya bertubuh ini sebenarnya tuh dia
kapital apa sih kalau kalau primer kuboid. Kalau misalnya dia primer unilaminar, kuboidnya berapa lapis? Lapis. Kan masih ada yang kemarin tuh ke praktikum masih lumayan banyak yang bingung buat bedain unilaminar sama multilaminar. Sebenarnya buat nginget-ngingetnya itu kan uni itu satu, laminar itu lapisan, jadi satu lapisan. Sedangkan kalau multi kan banyak, lebih dari satu, berarti ya 2 lapisan kalau di folikel yang primer. Sebenarnya ini kayaknya ada di sini. Kalau aku tuh yang ini apa? Diagram. Oke. Nah ini ya, ini perbandingan folikel primordial ya nggak kelihatan seharusnya. Oh ini folikel primordial, terus habis itu folikel primer, ini multilaminar dan ini ini unilaminar, ini multilaminar. Tadi ya perbedaannya udah dibahas ya. Bergantung lapisannya aja. Nah ini selanjutnya. Nah kalau kalian lihat, kalau dibandingin dari gambar yang sebelumnya, si folikel ini dia tuh kelihatannya lebih kompleks karena ada satu struktur yang ada di folikel ini tapi nggak ada di folikel lain. Oke, kalian nggak ngerasa panas? Kok aku panas ya di sini? Ini emang nggak bisa dinyalain nih? Oke, udah lanjut ya. Ini tadi folikel sekunder. Ada satu struktur yang tadi kalian udah sebutkan, corona radiata. Itu tuh, jadi corona radiata tuh kelihatan ya. Di sini kan dia ada apa ini? Oositnya. Nah, oositnya itu dikelilingi oleh corona radiata. Jadi bukan kemarin tuh ada yang tanya kayak gini, Kak, kalau di folikel primer nggak ada corona radiatanya? Iya benar nggak ada. Tapi bukan berarti kalau dia udah beranjak ke folikel diagram, corona radiatanya tuh hilang. Jadi bukan hilang, tapi dia itu membentuk satu struktur baru. Siapa? Stimulus alveolus. Nah, sebenarnya yang harus kalian pahamin tuh, selain epitel-epitel dari masing-masing folikel, khasnya dari masing-masing folikel tuh apa? Terus bukan menghilang, tapi dia tuh karena pematangan, sebuah proses pematangan. Jadi awalnya mentah jadi matang, awalnya dia itu simplex, sederhana aja, jadi lebih kompleks. Termasuk si corona radiata ini, nanti dia akan lebih matang, jadi si cumulus alveolus. Nah ya, nah ini kalau yang ditunjuk warna merah. Okay. Terus lanjut ya, ini ke folikel diagram yang paling matang dan dia paling gampang sebenarnya diidentifikasi. Kalau ada pelekatan kayak gini, berarti kan si cumulus alveolus ya, otomatis dia itu udah jadi si folikel diagram. Udah lah ya, gampang kalau diagram ini. Nah terus ini ovarium corpus luteum itu yang paling kalian bingungin kemarin waktu praktikum. Sebenarnya corpus luteum itu di mana ini? Jadi yang pokoknya kalian lihat kalau lebih padat, terus habis itu rapat-rapat, warnanya lebih gelap, itu corpus luteum. Jadi keseluruhan ini tuh corpus luteum. Ini pun juga sama. Nah, tapi ternyata di dalam corpus luteum ini ada 2 sel. Apa aja? Sel TK, satunya sel lemak. Nah, gimana cara bedainnya? Kalau sel lemak itu kayak yang kalian pelajarin di blok-blok sebelumnya. Sel lemak itu dia lebih putih. Jadi ini kalau misalnya di zoom lagi, ada putih-putih celah-celahnya di sini. Itu kelihatan kok kalau di iPad. Ada putih-putih, bintik-bintik kecil putih, itu sel lemaknya. Sedangkan sel TK itu keseluruhannya ini, karena sel TK yang terkumpul itu membentuk si corpus luteumnya itu jadi lebih gelap warnanya. Jadi makanya kalau misalnya kalian di laprak tuh kalau misalnya nunjuk corpus luteum, aku tuh pasti arahin buat kalian bunderin. Kalau sel lemak karena dia bisa ditunjuk, tunjuk aja yang putih-putih. Kalau yang sel TK karena dia itu emang membentuk corpus luteum jadi biar warnanya itu lebih gelap, makanya kalian tunjuk aja di lapisan asal pink-pinknya ini aja, ketunjuk itu udah sel TK. Nah ternyata di 2 sel tadi, baik sel lemak ataupun sel TK, ada di corpus luteum itu nggak sekedar ada, tapi dia punya fungsi. Kalau yang sel TK fungsinya dia produksi estrogen. Kalau yang sel lemak itu nggak
tahu ya nice to know atau emang harus dihafal, tapi jaga-jaga aja dihafal. Siapa tahu nanti keluar di soal. Siapa tahu. Nah ini rangkuman dari kumpulan folikel yang tadi kita bahas. Yang di sini itu ada folikel primordial. Primordial ini sekarang dicatat ya. Primordial, aku ulangin sekali lagi. Primordial itu yang paling mentah, epitelnya dia lapis tipis dan nggak ada antrum maupun oosit di dalamnya. Ini kurang satu fotonya. Apa yang kurang dari sini apa? Folikel sekunder. Nah, terus seiring berjalannya waktu, folikel primordial yang masih mentah ini dia akan mengalami proses pematangan. Jadi siapa? Jadi folikel primer. Kedua folikel yang di bawah ini itu sama-sama folikel primer. Bedanya yang sebelah kiri dia primer unilaminar dan yang kanan primer multilaminar. Kak, kenapa kok kayak gitu? Kayak ya tadi itu lapisannya. Ingat uni satu, laminar lapisan sama, multilaminar pun sama. Terus epitelnya apa sih kalau di primer? Ya kuboid selapis, ini kuboid kompleks. Terus ada sekunder, tambahin di sini sendiri ya. Anggaplah ini ada gambar folikel sekunder. Apa yang kalian bisa bayangin kalau di sini ada folikel sekunder? Oke, ada korona radiata. Apakah di folikel sekunder masih ada antrum? Oke, masih ada antrum. Terus kalau oosit, posisi oosit di folikel sekunder itu di mana? Di tengah. Next ya, ke yang paling matang. Ini folikel diagram. Kalau folikel diagram dia itu paling kompleks daripada yang lainnya. Kayak tadi yang kita bahas, dia udah ada cumulus oophorus, si penyatuan antara oosit yang harusnya di tengah, dia udah mulai menepi nih. Terus habis itu dia menyatu dengan dinding selnya, akhirnya membentuk suatu struktur yaitu cumulus oophorus. Masih ada antrum kah di folikel diagram? Oke, selesai di ovarium. Tapi kita masih ada pembahasan tuba Fallopi. Nah di tuba Fallopi sebenarnya ini menurutku ini yang paling sederhana daripada yang lain ya, karena yang harus kalian hafal itu cuma lapisan-lapisannya aja. Ada 3 lapisan kayak yang di sini. Kalau yang paling ujung kemana tuh banyak yang balik. Lapisan serosa itu bukan di sininya, dia tuh di tepinya ini yang paling terluar itu serosa. Kalau kalian udah nunjuk di sini, berarti itu udah masuk lapisan scolaris. Dan yang kita bahas di bab ini, tuba Fallopi pada pembahasan kali ini itu di lipatan mukosanya. Sebenarnya nggak begitu banyak ya, soalnya ya itu aja yang jadi pembahasan di tuba Fallopi. Kayak gini, yang kalian lihat ini berarti di lapisan apa? Lapisan mukosa. Otomatis kalau misalnya ada gambar kayak gini, apa ya kira-kira yang bisa kalian identifikasi? Epitelnya. Kalau ini epitelnya apa? Iya, silinder selapis. Kalau nasiprek sama ya. Nah ini, ternyata kalau diperbesar dari lapisan mukosa tadi, itu tuh ada 2 sel. Namanya simpek sel sama Schweitzer sel. Iya. Ternyata 2 sel ini nggak semata-mata ada loh. Dia tuh punya manfaatnya masing-masing. Kalau yang botak itu kira-kira apa? Sedangkan kalau yang ada rambut-rambutan silia ini, terus abis itu kenapa sih kok bentuknya beda dan kenapa mereka ini berdampingan? Kira-kira fungsinya masing-masing apa? Kalau silia sel transportasi, sedangkan kalau yang pek sel itu reproduksi. Nah kalau aku tuh sebenarnya ini gampang diingat ya. Kalau yang muslihat sel kan dia kayak berambut gitu ya. Anggap aja rambut-rambutnya itu kakinya buat akomodasinya dia, buat transportasi. Sedangkan kalau yang peksel kan dia bulat nih kayak bakso kan. Jadi anggap aja dia tuh menutrisi, dia tuh yang kasih makan. Jadi itu beda keduanya. Kalau di sini gampang. Gimana kalau kalian identifikasi yang bagian sini? Itu harus lebih effort lagi. Berarti kalian harus lebih paham bedanya tuh apa. Yang kotak biru ini Excel, botak yang bener-bener ya nggak literally botak kayak gini, tapi kan dia lurus, batasnya tuh jelas. Sedangkan di sini dia itu batasnya, dia Schweitzer sel karena dia lebih samar-samar gitu. Nah ini juga kalau di sini dia yang mana? Sel Schweitzer atau pek? Kalau yang ini, udah itu aja yang kalian harus pahami. Lanjut sekali lagi, terakhir ini, terus. Ini masih aku ya?
ini sama ya potongannya. Kalau di preparat perbesaran lemah. Oke, jadi kalau uterus itu ini uterus di lapisan endometrium. Ada 2 fase doang. Fase apa dan apa? Fase proliferasi ini nggak kelihatan. Aku sih nggak kelihatan. Kalian kelihatan nggak? Tapi yang pasti ini lumennya dia kan kecil-kecil. Kalau lumennya kecil-kecil, apakah dia berisi sekret? Itu aja sih. Sedangkan ini kalau dia fase sekresi, otomatis lumennya itu, ciri lumennya itu panjang dan berkelok. Terus habis itu lumennya udah terisi atau belum? Sudah terisi oleh sekret. Otomatis lumennya lebih besar atau lebih kecil? Nah ini perbandingannya. Kalau di nomor 1 ini dia fase apa? Proliferasi. Kalau nomor 2? Oke. Kenapa kok yang nomor 1 ini kalian bilang fase proliferasi? Oke, sebutin apapun yang kalian lihat lah. Yang lumayan kecil, terus dia nggak ada sekret. Sedangkan yang ini Ada sekret, lumayannya, bentuknya panjang. sudah selesai. Oke, dikit lagi ya, benar-benar dikit, cuma 4 lagi. Oke, kita lanjut ke cervix. Aku cepet aja ya, karena kalian sudah belajar pastinya. Cervix, ya kan di cervix itu dia anggapannya leher perhubungan antara uterus sama vagina. Otomatis dia mempunyai 2 jenis epitel yang berbeda, karena dari fungsinya aja berbeda. Kalau yang di rahim ini fungsinya untuk mengantar sel telur, sehingga dia ada kelenjarnya. Terus epitelnya apa kalau yang di rahim itu, yang di bagian sini? Columnar ciliator. Jadi kalau yang di bagian sininya squamous complex. Ini namanya apa ini? Ectocervix. Kalau yang sini endocervix. Oke. Terus yang ini yang kotak merah ini apa? Kelenjarnya. Benar, kelenjarnya. Oke, ini tadi sama yang ini ecto yang di luar, epitelnya squamous, dan yang ini yang di dalam endocervix, epitelnya columnar ciliator. Ini transisional atau transformasi. Oke, terus ini kelenjarnya. Oke, yang ini adalah mukus-mukus. Ini, jadi kelenjarnya menghasilkan mukus, dikeluarkan ke lumennya, terus lanjut ke vagina, gitu. Ini juga sama, ini kelenjarnya, epitelnya dia columnar simplex. Gitu. Yang mana kak epitelnya? Di sini gambarnya cerang banget, nggak kelihatan. Pokoknya dia tuh yang kayak gigi-gigi gitu. Terus nanti, oke. Ini nanti dia epitelnya, terus mengeluarkan mukusnya, terus dia ini ke lumen. Oke? Ada yang bingung dari sini? Nah ya, aman ya. Lanjut ke vagina. Gampang aja kalau vagina, cuma dari lapisannya aja. Dia ada lapisan mukosa, muscularis, sama serosa. Oke, nah yang muscularis yang mana kak bedainnya? Dia yang ada kayak menurutku ya, kayak pulau-pulau sel otot gitulah, kayak potongan, ngerti gak sih ini kayak gini? Ya ini berarti muskular. Terus atasnya dia mukosa, terus ini serosa. Oke, di mukosa ada dibedakan lagi jadi 2 lapisan, ada lapisan epitel sama laminar. Oke. Oh ya, ini apa ini yang ini? Benar, lumennya. Oke, ini ya tadi dari sini epitelnya, laminar proprianya, terus ini muscularisnya, terus ini baru serosa. Oke, lanjut ke plasenta. Kemarin waktu praktikum masih ada yang tanya, kak Fili itu yang mana? Tak jawab loh ya. Fili ini semua tuh Fili. Ini Fili, bentukan pulau-pulau ini Fili. Nah ini plasenta muda atau preterum, ciri-cirinya apa yang membedakan? Yang masih ada sitoplazma. Oke. Nah terus dari filinya sendiri itu dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, tersier. Kalau yang primer dia yang gelap ini ya. Terus kalau yang sekunder dia sama kayak tersier, tapi bedanya dia nggak ada pembuluh darah.
Kalau yang tersier sudah ada belum? Ini kok di zoom lagi. Ini yang pilih? Tersier. Kalau yang ini? Yang ini? Benar, 100. Oke, ini di zoom lagi. Di sini yang mau aku lihatin adalah yang keluar apa? Sinsitio atau Sito? Sinsitio. Aku baru nemu jembatan keledai. Apa tadi? Lupa deh. Sinar. Sinsitio keluar. Terus akhirnya nggak nemu. Pokoknya satunya itulah cari sinar. Sinsitio keluar. Gitu ya. Terus ini apa ini? Kalau yang ini nih pilih apa ini? Nah, ini lanjut ke aterum. Misalnya aterum, apa yang 9 di sini? Sinsitio tropoplas. Benar. Jadi ini gelap karena ini sinsitio tropoplas ini jadi dia gelap. Terus lanjut. Nah, yang ini apa? Eritrositnya siapa? Bayi atau ibu? Ibu. Pintar. Ini eritrositnya ibu. Oke. Terus udah. Lanjut terakhir glandula mame. Ini gampang. Ada prelaktasi sama laktasi. Kalau prelaktasi berarti dia yang inaktif atau aktif? Inaktif. Ciri-cirinya apa yang banyak kalau di banyak sel lemaknya mana? Ini ya pokoknya sel lemak. Ini. Nah terus jangan bingung mana ductus mana lumen. Karena dari definisi itu beda, tapi emang secara gambaran sama. Lumen itu dia kalau ductus itu dia ini salurannya. Kalau lumen itu iya apa ya secara terminologi kan beda kan artinya. Tapi ya udah ya ini lumen, ya ini juga ductus gitu. Terus ini kelenjarnya. Kelenjar apa namanya? Lactiferous. Terus ini apa yang di luar mereka semuanya apa? Stroma. Jadi kayak ibaratkan dia itu papan tulisnya itu stromanya, terus baru di atasnya ada apa-apa itu baru yang lain. Ya. Oke, ini yang aktif. Apa perbedaannya? Yang banyak apa? Kelenjarnya banyak banget. Apanya yang sedikit? Lemaknya. Benar. Ini lemaknya di mana ini? Ini. Iya. Oh nggak kelihatan sih di sini. Pokoknya di iPad kalian masing-masing kelihatan ya. Oke, sudah. Sekarang aku mau ngasih tahu ini apa namanya yang kalian tunggu-tunggu itu mikroskop. Soalnya apa aja? Catat ya. Catat. Ini tak dikte 15 detik. Bercanda. Ada 11. Yang pertama TCD. TCD di mana? Ginjal. Terus yang kedua spermatogonium. Yang ketiga spermatid. Yang keempat sel Leydig. Yang kelima ductus efferentes. Yang keenam corpora amylacea. Yang ketujuh corpus spongiosum. Yang kedelapan corpus luteum. Yang kesembilan uterus fase proliferasi atau sekresi. Jadi bisa di antara dua itu. Terus nomor berapa tadi? 9 ya? 9 atau 10? 10 placenta fili tersier. Yang sekunder sama primer nggak usah. Terus sama kelenjar lactiferous. Oke, aman ya? Udah dicatat? Ulang? Nggak ada yang rekam kan? Ya wes, ulang sekali lagi ya. 1 TCD, 2 spermatogonium, 3 spermatid, 4 sel Leydig, 5 ductus efferentes, 6 corpora amylacea, 7 corpus spongiosum, 8 corpus luteum, 9 uterus fase proliferasi atau sekresi, 10 placenta fili tersier, 11 kelenjar lactiferous. Sudah ya? Aman ya? Oke, mungkin dari kakak lain ada yang mau nambahin? Ini udah diinin dah. Bagaimana?
Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita wis dulu sebentar. Oke, nama preparatnya adalah Ginjal. Nama preparatnya glomerulus ya. Preparat atau sediaan itu sama. Atau nama kalau struktur beda. Kalau struktur lebih kecil lagi. Kalau misalnya preparat atau sediaan ini loh. Ini tuh apa? Glomerulus. Organnya? Ya. Nama saya ditunjuk. Soalnya sih yang bisa kotak ini loh. Ini loh. Ini makula saya. Oke. Fungsinya? Oke, JGC yang mana? Ini JGC bukan? Ya. Oke, bedanya TCP sama TCD? Untuk satu orang, sama bis. Jalan dia mau nunjuk satu orang, sama bis. Inisial? Oh, ketua angkatan ada? Angkat tangan, tangan beda. Oh, ini apa? Maju gak? Maju loh. Ayo cepet. Maju mus ngatur kabeh. Alah, ayo, sekarang takon. Oke, silakan ditunjuk. Oke. Sorry. Oke, begini ya. Yang kiri apa? Silakan, ayo. Utangin tadi kok ya? Iya, melengkung-melengkung apa? Oke. Apa yuk? Ayo. Oke, siapa? Iya, pilih satu orang buat bantu kamu. Siapa? Zena. Ayo maju. Ayo Zin, maju Zin. Ini yang kiri apa yang kiri? Masih setengah jam lebih. Ayo dia ayo. Itu yang di pojokan. Ayo paksa maju. Zin maju Zin. Ayo maju. Bisa segera ya Zin. Oke. Yang kiri apa yang kiri? Yang kiri apa? Kira-kira apa? Silia. Nomor satu loh, nama preparatnya itu apa? Zen, minggir Zen. Minggir, atas sini. Nama preparatnya apa kira-kira? Baru. Gue kan. Min. Ayo, Lek. Uretra. Oh, ductus deferens. Ductus testis. Apa namanya? Ductus efren. Ductus efferentes. Yes. Bagus banget tulisannya siapa ini?
Ini nih. Lumayan kiri, sorry. Untuk lumayannya apa? Yang kiri. Yang ini. Jahat. Ini namanya Starship. Bentuknya Starship. Kalau yang ini bentuknya Epitalnya yang kiri apa? cuboid. Ini bukan. Simplex ini. Simplex. Ini kolumnar simplex. Tes dosis tuh. Kalau yang tengah ini bentuknya bulat. Lihat. Bulat ya apa donat ya bulat? Lumannya bulat. Tadi ini kan lumannya Starship. Kalau yang ini lumannya bulat bentukannya. Terus habis itu ada silia-silianya. Nama silianya adalah Apa sih? Ada silia terbawa. Ayo. Oh iya. Ini namanya Sphaerociliata. Ini belum ini. Apa itu? Ini yang Nama tunica. preparnya apa? Ini tebel apa muscularis. Ya, nama preparnya adalah ayo, ayo. Epididymis. Vas deferen. Oke, benar ya. Oke, coba diulangi. Yang tengah itu apa? Yang tengah apa namanya? Epididymis. Dia nama silianya adalah stereosilia. Guys, hitung ya. Dong. Apa yang ini apa? Ayo yang ini apa? Ayo apa namanya? Pas different. Pas different. Shape-nya Starship lumayan. Starship itu yang mana? Iki apa iki? Yang A atau yang B? Ya bis. Iya. Oke. Bahas baru ya. Yang ini Starship lumen. Yang ini dia clean shape lumen. Clean shape, clean atau clear ya kemarin ya? Ya antara dua itulah. Dua-duanya juga benar kok. Soalnya dia lebih rapi. Sip. Oke. Aman ya. Kalau yang ini dia nama preparnya adalah epididymis. Yang ini adalah yang ini adalah sip. Oke. Bisa enggak? Masih jam 4:30. Cewek. Sobo. Yang kemarin maju apa namanya? Besok. Ayo maju. Sobo. Oh, itu. Ayo maju. Alin. Ayo, sobo. Alin. Itu sobo. Ayo maju. Ayo. Waktu. Tetap, ayo maju.
Kamu tadi terlambat kan? Maju. Oke. Cinta bersemi di RK3. Nah, duluan. Monggo. Kamu dulu deh. Yang cewek apa yang cowok dulu? Cowok. Oke, nomor 1 apa? Ini apa ini? Kalian coba guys. Ya ini preparatnya namanya apa? Orator ya? Ureter atau uretra? Uretra. Uretra. Nomor 2 apa? No. Ada apa korpus? Ada 3. Aslinya 2. Korpus sponiosus 1 dan korpus organosus 2. Oke. Nomor 3. Yes, nomor 3 kamu deh, nomor 3. Kasih aja. Struktur garis biru apa? Nomor 3 tunjang. Terus nomor 4. Sama struktur yang dituju garis hitam apa? Ya. Ayo monggo. Ayo lumen ya. Ya, lumen. Terus nomor 5 fungsinya dari si panah biru. Menghasilkan lupus. Oke. Sudah, paham ya? Organnya apa? Organnya apa? Organ. Penis. Silakan. Oke, nama preparatnya ini adalah uretra apa penis? Uretra. Jadi nanti kalau misalnya dikasih seluruh gambar dari penisnya, ada korpus-korpusnya, baru namanya penis. Oke, ada berapa korpus? 2. Korpus spongiosum dan organosus. Oke, nama struktur garis birunya adalah kelenjar intim. Nama struktur garis hitamnya adalah oke, lumen uretra. Fungsinya fungsinya garis biru ini adalah menghasilkan nukleus buat melapisi si lumennya. Oke. Nah, tes sama tes. Ada yang namanya Siva? Kan? Ayo maju. Ayo maju. Anting hari ini. Ayo. Oke, setelah maju ditutup iPad-nya. Nomor 1 apa? Nomor 1 ini folikel primordial, folikel primer, terus Primer ada 2. ada folikel primer unilaminar sama multilaminar, terus folikel sekunder sama folikel degraf. Oke. Nomor 2 apa ini? Folikel primordial. Nomor 3 berarti Folikel primer yang unilaminar. kuning. Oke, nomor 4 Folikel degraf. folikel degraf. Ciri nomor 2, 3, 4 hapus epitelnya. Iya, epitelnya. Nomor 2 itu epitelnya apa? Nomor 2 epitelnya squamous. Nomor 3 Squamous apa? squamous simplex. Lex. Nomor yang fase merah?
Yang fase merah folikelnya kuboid. Epitelnya kuboid. Satu lapis atau dua lapis? Satu lapis. Fase biru? Fase biru epitel. Enggak, ciri-cirinya? Cirinya ada cumulus ooporus. Yang mana? Yang ini. Oke, sip. Ini ya. Kita tahu kan ya dari folikel yang paling mentah, dari sampai yang matang. Oke, aku skip aja. Yang kuning ini dia adalah folikel primer dia. Yang merah dia adalah folikel primer. Tapi kira-kira aku putih ya. Multi. Iya, kayak multi nih. Ini yang bikin multi kayaknya. Iya, multi ya? Iya. Pokoknya dia kalau misalnya dua berarti yang multi, kalau satu yang ini. Nomor yang fase biru dia adalah terbang. Oke, ciri-cirinya sudah tahu semua kan ya? Nah, mana? Reza. Ada orang ya? Mana? Ayo. Kamu ya? Ayo Reza. Silakan. Nomor 1 adalah fase. Fase apa? Nomor fase. Sama preparat? Uterus. Terus fase? Apa? Pilihannya 2. Fase apa? Kalau nggak sekresi ya. Ayo, beda nih sekresi sama proliferasi. Yang satu ini apa? Nggak ada dong. Ya wes. Cirinya apa wes? Cirinya. Bantuan siapa? Sebut barang. Barang. Ega Dimas. Ada enggak anaknya? Ada. Oke, maju. Baik, masih setengah 5. Sini muncul. Yang atas dulu. Itu uterus fase proliferasi. Terus yang kedua fase sekresi. Bedanya gimana? Kalau proliferasi panjang-panjang. Balik. Kalau sekresi yang panjang. Terus. Sudah. Ya. Apa yang panjang? Lumen. Oke, ulangi. Nomor 1 adalah Nomor 1 uterus fase proliferasi. Cirinya. Ayo Riz, saya ulangi. Nomor 1 uterus fase proliferasi. Oke. Cirinya cirinya lumennya panjang. Kebalik. Ya, maksudnya yang nomor 2 cirinya lumennya panjang. Ini uterus fase sekresi. Benar. Ya, 15. Oke, nama preparatnya ini adalah uterus. Iya, yang kalau fasenya seperti ini adalah fase proliferasi. Cirinya adalah lumennya ini kecil-kecil dan sempit. Dia ada isinya enggak? Oke, kalau yang nomor 2 dia adalah uterus fase sekresi. Cirinya adalah dia ini panjang-panjang lumennya dan dia ada isinya.
Masih ada? Masih. Yes. Langsung dibahas aja mas ya, dibanding sweat. Nama organnya adalah cervix. Layer kuning cirinya ini. Oke, betul ya. Epitel, squamous, kompleks tanpa kornifikasi. Layer hijau cirinya oke, epitel, kolunar, struktur warna merah ini apa kira-kira? Enggak, cervix yang fungsinya adalah apa? Oke, sama ya, sama kayak kelenjar litre, dia fungsinya untuk menghasilkan gugus buat melapisi si lumennya. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Insya Allah. Oh enggak, masih ada, sorry. Nama preparatnya adalah placenta. Kalau yang ini placenta apa? Kalau yang ini oke, yang ini fili apa? Sekunder. Yang ini adalah primer. Yang ini adalah tersier. Kalau ini kenapa lebih gelap? Masih ada? Sincitiotrophoblas. Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir gandula mame. Cara bedanya gimana? Kalau yang kiri banyak jaringan lemak, banyak apa ini? Stroma. Kalau yang kanan dia banyak ductus dan kelenjarnya. Namanya adalah kelenjar arteriolus. Sip, terima kasih.